Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni ingin melanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Ulangan 27 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Di sini kita akan membahas tentang batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Juga tentang ke-12 ucapan kutuk. Saya akan membacakan tentang batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari ini kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang supaya engkau masuk negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak pahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya akan melanjutkan tentang ke-12 ucapan kutuk. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Yang ini suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulun, dan Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengadakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan didirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyikapkan puncak kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah,
atau anak ibunya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Itulah ke-12 ucapan kutuk. Marilah kita akhiri segala bacaan Alkitab ini dengan doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengarkan tentang kebenaran firman-Mu hari ini, biarlah kami renungkan dan mengerti di dalam Engkau tentang apa segala kutuk yang harus kami lakukan di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, berkatilah Tuhan segala tekad dan usahaku ya Bapa, untuk selalu tetap setia membaca segala kebenaran firman-Mu setiap pagi ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kuasa di dalam hidupku untuk terus dapat melakukan hal-hal ini seperti hari-hari biasanya. Bapa, berkati juga ya Tuhan buat segala para pendengar, biarlah mereka tetap selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan buat apapun yang dilaluinya hari demi hari, di dalam segala pekerjaannya dan usaha yang mereka jalani. Bapa, berkati juga buat keluarga mereka, teman-teman mereka, dan kerabat mereka ya Bapa. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan selalu campur tangan dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Bapa, jagailah hati dan pikiran kami agar kami tidak selalu terpancing oleh segala tentang hawa nafsu dunia ini ya Bapa. Biarlah hal-hal yang di atas yang kami pikirkan, bukan tentang hal-hal dunia. Engkau yang sanggup melakukan itu di dalam diri kami ya Tuhan. Apapun segala pekerjaan, segala permasalahan, baik besar ataupun kecil, Tuhan yang selalu membukakan jalan pada setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Bapa, berkati juga Tuhan buat segala pekerjaanku hari ini. Biarlah Tuhan selalu tetap memberikanku sukacita dalam keadaan apapun. Berkati juga Tuhan buat segala anak-anakku, keluargaku Tuhan. Biarlah rumah ini menjadi mesbah-Mu selalu. Jagai aku dan lindungi aku Tuhan sepanjang perjalananku menuju tempat kerjaku, dan biarlah senantiasa aku serahkan apapun yang kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku akan akhiri segala bacaan firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.